Haleluya, puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Renungan pada kesempatan ini bertema beban hidup, yang terambil di dalam surat Ayub pasalnya yang 36, ayatnya yang pertama sampai yang ke-21. Kita tidak akan membaca semua ayatnya, tetapi kita membaca satu ayat saja, yaitu di dalam ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Amin. Tak seorang pun mau menjalani hidup dengan memikul beban yang begitu berat. Maksud saya di sini adalah semua orang ingin terbebas dari beban apapun itu bentuknya. Mari coba kita renungkan atau kita pikirkan, mana lebih enak berjalan membawa tas di punggung yang isinya sesuatu yang berat, atau berjalan santai tanpa membawa barang apapun? Pastinya kita akan lebih memilih, lebih enak berjalan tanpa membawa apa-apa. Akan tetapi, tak bisa dipungkiri bahwa hari-hari yang sedang kita hadapi saat ini begitu berat. Seperti halnya juga pada saat-saat ini yang kita alami di bangsa Indonesia ini. Pandemi COVID-19 ini juga membuat beban begitu berat karena berdampak di segala aspek kehidupan setiap manusia. Semakin hari, tantangan hidup kita semakin besar. Yang harus kita tanggung pun semakin berat. Banyak orang menjadi putus asa dan frustasi karena tak sanggup menanggung beban yang begitu menekan dan memberati. Langkah kita pun terasa terseok-seok. Sebenarnya, sesungguhnya, bukan seberapa beratnya beban hidup kita yang membuat kita stres atau membuat kita tertekan, tetapi yang membuat kita stres atau tertekan adalah lamanya kita memikul beban tersebut. Lalu bagaimana supaya kita dapat bertahan dan mampu melewati hari-hari yang penuh beban ini, hari-hari yang semakin berat ini? Poin yang pertama, mari kita semua belajar memiliki penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tentu saja ingat dengan firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Oleh karena itu, mari kita semua, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mari kalau kita ingat dengan firman Tuhan ini, kita bawa beban yang ada dan yang kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan apabila beban itu sudah berpindah tangan, dalam artian dari tangan kita ke tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, kita tak perlu lagi memikirkan beban itu. Tuhan sanggup mengubah beban menjadi berkat. Contohnya pergumulan Rasul Paulus. Kita harus selalu ingat akan nasihat Rasul Paulus bahwa pencobaan atau tantangan hidup yang kita alami di dunia ini tak akan melebihi kekuatan kita. Dan ingat, Tuhan yang kita sembah adalah setia. Ia pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik dan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menanggungnya. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Lalu bagaimana supaya kita dapat bertahan dan mampu melewati hari-hari yang penuh beban ini? Poin yang kedua, mari kita milikilah respon hati yang benar dalam menyikapi setiap beban yang ada.
Kata beban atau pergumulan hidup seharusnya semakin mendorong kita. Untuk apa? Untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Di dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kata beban atau pergumulan hidup seharusnya semakin mendorong kita untuk apa lagi? Yaitu untuk hidup mengandalkan Tuhan dan tak lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-5 sampai ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan ia tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Lalu, bagaimana supaya kita dapat bertahan dan mampu melewati hari-hari yang penuh beban ini? Poin yang ketiga, mengedepankan kerajaannya, mengedepankan kerajaan Tuhan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kesimpulan pada renungan pada kesempatan ini, kita ingat firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di dalam Ayub pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-10. Marilah kita semua, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, sidang jemaat Tuhan. Mari kita semakin meningkatkan jam-jam doa kita, terlebih program-program gereja kita, yaitu salah satunya doa rantai. Mari kita tingkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mari semakin bertekun dalam merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Karena kalau tidak ada beban atau masalah, kita tak sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Kita tak pernah memberikan waktu yang banyak untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ucapan syukur hanya bagi Allah, kami yang bertahta di kerajaan surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang kami imani, Engkaulah Allah yang kami percayai, karena Engkau Allah yang setia, yang selalu mengerti setiap kerinduan kami dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu pada kesempatan ini telah mengingatkan kami dan telah menguatkan kami, serta menyegarkan kami kembali, untuk kami boleh tetap mengandalkan Tuhan, untuk kami boleh menyerahkan semua beban dan pergumulan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena tangan Tuhan yang penuh kuasa, sehingga kami boleh tetap bertahan dalam iman kami. Kami boleh melewati setiap tantangan hidup yang sedang terjadi saat-saat ini. Ajarkan kami terus bersyukur, ajarkan kami terus berserah, ajarkan kami terus mengandalkan Tuhan. Kami percaya, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan sumber di atas segala-galanya. Berdoa untuk sidang jemaat dimanapun berada. Berkati mereka kesehatan, kekuatan, berkat jasmani dan rohani mengalir terus atas sidang jemaat-Mu dimanapun berada.
Setiap firman-Mu boleh tetap menguatkan mereka, dapat menambah setiap iman mereka, pribadi lepas pribadi. Berkati gereja-Mu, berkati Bapak Gembala dan staf penggembalaan yang ada. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati bangsa Indonesia ini, terbebas dari segala masalah apapun itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau.